Ya, hari ini saya akan mengundang tamu yang sangat spesial, sangat istimewa karena ilmunya banyak banget. Karena tamu ini spesial, saya akan bagi video dan setiap video memiliki topik masing-masing. Oke, enjoy. Video ini disponsori oleh My Fashion Grocer. Jual pakaian, ya ambil di pabriknya. Download aplikasi My Fashion Grocer sekarang juga. Halo. Halo. Cici of YouTube. Halo, apa kabar? Yes, tamu yang sangat spesial. Oke. Thank you. Gimana kabar? Baik. Lagi sibuk apa nih? Lume nih. Ya, lagi sibuk Lume Colors juga, kan banyak launching produk baru juga. Terus ya bikin konten video, mulai dari konten TikToknya, Instagramnya, IG Story-nya buat para agent reseller. I see. Itu lu bikin semua tuh sendiri? Udah dari tim internal sih. Ada tim internal ya? Tapi ada beberapa kayak TikTok masih ada campur tangan dari agency. Oh, ada agensi juga. Jadi biar banyak talentnya, biar mukanya beda-beda gitu. Nah, berarti kalau promosi itu banyak pakai FB Ads atau TikTok? Pakai FB Ads, masih pakai FB Ads, lalu placementnya di Instagram. Nanti baru kemudian kita akan merambah juga ke YouTube sama Google Ads. Oh, sekarang lagi ngerintis Lume ya? Kalau si 101 udah... 101 udah mateng lah. Udah gue serahin ke Rizka tuh, head gue juga. Udah autopilot lah ya? Iya. Oke, Ci, sekarang gue langsung tanya deh. Nggak usah nanya-nanya siapa. Semua udah tahu siapa Kristi Rali. Gila. Ya, semuanya loh, serius. Instagram, TikTok, YouTube, semuanya viral. Oh, masa sih? Serius? Oke deh. Keren banget sih. Nah, sekarang gue mau nanya, TikTok versus Instagram. Nah, menurut lo nih saat ini, khususnya untuk para pebisnis lah ya, better tuh fokusin kemana? Sebenarnya sih fokus kedua-duanya masih oke gitu loh. Tapi kalau gue bilang kan sekarang banyak sekali pebisnis itu yang lagi endorse orang juga kan. Betul. Endorse tuh sementara selebgram yang di Instagram itu udah mulai ya mahal-mahal lah. Nah, sementara juga kita itu ketika mengiklankan produk dulu mungkin masih pakai, ada yang coba pakai foto tok. Nah, sekarang itu justru iklan yang lebih tinggi konversinya itu adalah iklan yang informatif dan iklannya dalam bentuk video. Video ya. Atau entah iklan yang bentuknya story segala macam. Jadi ini tuh yang menurut gue kenapa juga kalau misalnya lo mau endorse, ya lo endorse aja TikTokers. Lo endorse TikTokers, dapat videonya, lo bisa up juga nanti di Instagram lo. Jadi sekalian gitu. Jadi tapi intinya konten itu konsep TikTok yang bagus. Konten konsep TikTok yang bagus menurut gue. Karena kenapa? Sekarang di Facebook Ads, Instagram Ads itu persentase rules text-nya itu udah dihilangkan. Oh, udah dihilangkan. Kalau dulu itu di Facebook sama di Instagram mesti teks itu nggak boleh lebih dari 25%. Nah, sekarang karena udah boleh, jadi bagusnya pakai TikTok menurut gue. Dan banyak sekali tuh konten-konten kreator di TikTok tuh yang jauh lebih kreatif. Ketimbang kayak misalnya lu bayar story ya, kecuali memang mungkin di Telegram memang lu pengen pakai wajahnya yang udah terkenal gitu kan, itu lain cerita. Tapi kalau lebih konsepnya ke arah bikin video yang informatif, video yang menarik, gue lebih nyaranin tuh lu mendingan endorse TikTokers. Jauh lebih murah, 150.000, 200.000, padahal follower mereka udah 400 ribuan kayak gitu. Kemarin kan gue juga interview si Angel tuh, ya kan? Dia juga bilang TikTok tuh powerful banget. Bahkan dia udah nggak ngiklan di FB. Serius. Karena Angel juga produknya produk solutif kan, produk solution tuh emang bagus banget sih kalau di iklan di TikTok. Iya. Karena bisa kasih lihat before after ya maybe ya. Before after, jadi gini. Yang susah ngasih lihat before after di TikTok itu pun kalau lo iklanin. Tapi kalau misalnya lo kayak ngendorse para TikTokersnya yang follower itu kan mereka kan cuma intinya post kan. Post lo mau pakai before after kayak mau close up kayak mau kayak gimana itu nggak apa-apa. Jadi sebenarnya banyak orang yang lari ke TikTok karena kan sekarang cepet banget sebenarnya untuk mendapatkan follower di TikTok, untuk dapat ratusan ribu, 400 ribu, 500 ribu bahkan kayak gitu, bahkan sejuta. Dan rate mereka tuh masih quite cheap gitu ya. Maksudnya masih affordable lah, jangan bilang cheap lah. Jadi kayak lu mau mendapatkan view dari misalnya 500.000 orang nih, bisa aja lu possible cuma cukup ngendorse 10 orang. Kan bisa jadi walaupun follower mereka banyak kan yang view-nya belum tentu sebanyak followersnya kan. Benar. Kayak gitu. Iya sih, jadi TikTok itu lebih gampang viral ya? TikTok lebih gampang viral karena memang juga sekarang tendensinya orang-orang banyak yang
larinya ke TikTok. Ya namanya mungkin lagi pandemi kayak gini kali ya. Kayaknya kan kalau ke TikTok lo bikin happy gitu kan. Terus juga selain entertaining juga informatif dan juga educationnya bagus. Karena kan banyak hashtag kayak even kayak gue juga banyak belajar tuh dari TikTok. Kayak misalnya gue mau belajar strategi marketing, gue tinggal follow hashtag aja strategi marketing strategi, branding strategi. Ada semua tuh. Ada semua, bahkan mulai yang dari yang bule, yang lokal, yang maksudnya Indonesia. Dan enaknya tuh mereka kan mendeliver konten itu dalam semenit. Jadi bener-bener intisarinya. Intisarinya benar. Ketimbang kayak mungkin lu kayak nonton YouTube kan. Nonton YouTube lu mesti nonton kayak sejam atau 30 menit padahal intisarinya itu. Iya, Tapi mungkin lu tetap butuh untuk nonton YouTube untuk lebih tahu detailnya. Ya, betul. Gitu. Berarti kalau menurut lo nih, lo definisikan deh Instagram, TikTok, YouTube. Apa perbedaan dari mereka semua ini? Perbedaannya sebenarnya beda makhluk ya. Karena kadang tuh orang suka mikir kayak gini. Misalnya dia udah viral di YouTube, ngapain juga gue masuk ke TikTok gitu kan? Ngapain juga gue masuk ke Instagram? Sebenarnya karena masing-masing di sini tuh benar-benar beda audience. Beda audience ya? Memang kalau kita ngomongin dari kelas A, B, C, kalau misalnya kelas A itu yang medium high, kelas B itu yang medium gitu ya, kelas C yang medium agak ke bawah dikit gitu ya, yang sebenarnya bukan medium ke bawah lah, tapi lebih ke pangsa pasarnya yang udah di bawah 20 tahunan rata-rata gitu. Jadi yang secara keuangan belum semampu atau setajir yang udah pekerja gitu kan, ya kan. Nah, TikTok itu jadi pangsa pasar TikTok itu lebih memang ke anak muda. Anak muda Gen Z lah ya. Yang masih pelajar dan kuliah. Belum besar lah ya. Iya, buying powernya memang mungkin belum sebesar yang mereka follower yang di Instagram atau yang di YouTube. Kalau YouTube kan nyedot kuota banget. Benar. Jadi dari situ aja udah kelihatan. Jadi the same thing ketika gue ngerasa waktu itu gue udah ngiklan di Facebook kok. Waktu itu dulu kan ngiklan One on Red di Facebook, kayaknya hampir semua orang harusnya udah tahu lah One on Red. Gue ngiklan 3 tahun nonstop, siapa sih nggak tahu One on Red? Kayaknya udah the whole audience kayaknya gue pasti udah pernah lihat iklan gue kasarnya. Tapi ternyata begitu gue masuk ke YouTube itu bener-bener totally different. Tiba-tiba malah banyak banget leads yang masuk. Bahkan kayak baru tahu One on Red itu apa kayak gitu kan. Justru jujur gue baru tahu One on Red itu ketika lihat YouTube tuh. Oke, nah itu dia. Jadi ini juga mendobrak persepsi orang yang kalau kayaknya gue udah ngiklan full, kayaknya udah secara dashboard Facebook udah puluhan juta orang nih ngelihat iklan gue, bahkan dengan frekuensi lebih dari 2 kali, 3 kali udah kayak mau muntah-muntah kali. Makanya ketika kita memang ingin memviralkan sebuah brand, bagusnya itu semua platform dihajar. Hantam aja kayak gitu. Kan kalau bisa kata si Pak Hermawan, Kertajaya juga omni channel, dia bilang begitu. Begitu ya. Pemasaran zaman waktu itu kemarin yang marketing 4.0 ya, sekarang udah keluar 5.0. Dia yang 4.0 itu omni channel. Jadi intinya tuh kita harus memasarkan itu ya di mana kita ada kesempatan hantam gitu. Yes, betul. Bahkan kayak waktu itu Gary V pernah bilang zaman sekarang itu sebenarnya alangkah bagusnya lo tuh lebih juga fokus ke kuantitas ya. Jadi kalau bisa lo sehari, bahkan dia tuh bilang sehari tuh bikin 25 konten. Gue bingung 25 konten tuh ya maybe bukan video semua atau mungkin ada foto atau apa kayak gitu kan. Bisa jadi di postnya di beda-beda platform. Iya, bisa jadi di postnya beda-beda platform karena balik lagi juga banyak pengusaha UKM itu ya ketika dia udah jadi satu video iklan nih atau mungkin 3 video iklan lah mengenai produknya dia, dan produknya mungkin misalnya diiklanin nastarnya dia anggap cuma ini kita ngomongin produk nastar misalnya, terus cuma bikin 3 video terus dihajar terus, satu orang tuh mungkin bisa ngelihat video dia tuh sampai 10 kali sampai 20 kali, enak lama-lama. Ini video ini lagi, akhirnya dianggapnya spam kan, spam, report. Bayangkan kalau misalnya videonya itu berbeda-beda angle-nya. Pasti enjoy. Ya bukannya enjoy juga sih, setidaknya dia kayak ini lagi gitu loh. Bisa jadi, makanya gue selalu bilang kalau ketika kita membuat video konten gitu ya, pastikan juga kita tuh mengetahui susunan kayak 5W 1H. 5W itu kayak why itu jadi ada why, who, where, what, when, sama how. Nah, dari situ aja kita bisa bikin banyak konten. Kayak misalnya what, produk kita tuh apa sih? Kita jelasin, oh nastar ini terbuat dari bla 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 bla. How, gimana cara makannya? Oh, cara makannya ternyata ya kalau mau bikin tambah enak campur pakai teh atau menemani kita dengan minum teh kayak gitu. Terus misalnya why, kenapa lo mesti beli nastar ini? Oh, karena akan membangkitkan kebersamaan dengan keluarga lo.
Terus misalnya siapa nih yang kira-kira cocok makan nastar ini, ya bisa lo bikin videonya bareng anak lo, bareng pasangan lo kayak gitu kan, atau pas lagi lebaran kayak gitu. Atau misalnya when ya berarti momen kan, momen udah mau menjelang Imlek misalnya, atau menjelang hari raya apa. Dari situ-situ aja kan bisa bikin video konten berbeda-beda. Terus juga bisa juga masukin lagi video testimonials kayak gitu kan, testimonials dari berbagai macam orang gitu kan. Nah, bentar, gue potong dulu, Cik. Tadi kan ada 5W1H gitu ya. Itu kita bikin, atau UMKM nih, kita semua yang nonton nih, dibikin dalam satu video apa dipisah-pisah? Bisa-pisah. Bisa-pisah. Satu video tuh kan paling mentok, bikin video iklan tuh sebenarnya paling bagus nggak boleh lebih dari 2 menit. Kenapa? Biar bisa diiklankan ke Instagram juga. Jadi bisa cross platform. 1 menit lah ya berarti ya. Kalau ke Instagram bisa Kalau 2 feeds? menit kalau nggak salah seingat gue. Kalau kita post di feeds Instagram kan minimal 1 menit. Maksimal. Maksimal ya. Coba nanti gue cek lagi, soalnya waktu itu gue pernah nanya, kenapa sih gue bikin video iklan nggak boleh lebih dari 2 menit, misalnya sementara itu story yang cukup panjang. Terus partner gue bilang biar bisa masuk Instagram juga. Mungkin kalau iklan beda cerita, I don't know ya. Tapi nanti cek lagi. Cumanya memang semakin pendek semakin bagus. Kayak gitu. Lebih gampang lah ya. Karena kayak misalnya di TikTok pun juga dia ada fokus untuk goalsnya itu 6 detik pertama. Yes, 6 detik pertama itu harus bikin orang apa sih gitu. Benar. Jadi kalau misalnya balik lagi ada 5A. Iya. Attention, interest, desire, action. Yes. Nah sekarang udah berubah jadi namanya 5A. Pertama itu attention juga tetap pertama. Kita bagaimana boy gitu kan, diberi kata sini gitu kan. Attention, kedua itu appeal. Iya. Tertarik, menarik ya kan. Appeal, abis itu harus memenuhi as. As itu yang mungkin dimasukin 5W1H dan lain-lain. Iya. Habis itu action. Iya. Nah, habis action itu advocate. Advocate kayak gimana tuh maksudnya? Advocate itu bisa nge-share atau kasih inspiring something. Jadi gitu. akhirnya bikin orang nge-share gitu? Betul. Jadi funnelnya itu bisa dikatakan mirip, jadi kayak dasi kupu-kupu, Ci. Kalau Aida itu kan funnelnya kayak corong begitu doang kan, shoot gitu. Kalau 5A yang bagus itu funnelnya dasi kupu-kupu. Di advocate itu kita harus juga gede. Oke. Nah, ketika orang banyak bermanfaat dengan produk atau brand kita atau konten kita, akan banyak share. Oke. Jadi nge-share akan semakin banyak lagi. Iya. Nah, makanya juga banyak juga konten-konten kayak misalnya kayak Lume Colors ya. Gue tuh bisa bikin tips memakai lip coat kiss proof. Pertama lo mesti pakai bersihin dulu, di scrubbing dulu, terus pakai lip balm dulu. Kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak ada tips. Ujung-ujungnya ada selipan produk lo. Betul. Kayak gitu. Di share. Itu gue sering loh. Gue ada share download dari IG lo sih. Oh gitu. Lagi yang terakhir tuh yang jerawatan banyak. Buset. Oh, yang itu ya, yang before after ya. Before after gitu. Yang cowok pakai foundation. Jadi kayak amaze. Wow, kok bisa ya? Gue share aja ke bini. Dan TikTok apalagi dia kan gampang banget untuk download tuh. Yes. Download video dan kecil. Iya. Itu gampang viralnya di grup-grup tuh. Iya. Jadi juga kan juga kadang gue kan suka bujukin kayak ya ke orang-orang yang udah senior gitu ya di dunia bisnis. Gue bilang, kenapa lu nggak masuk TikTok? Share your knowledge gitu kan. Enggak TikTok kan isinya joget-joget doang gitu kan. Iya, benar. Yang nonton juga emang ngerti gitu. Maksudnya yang nonton bukannya anak muda semua. Apakah topik gue nggak terlalu berat gitu kan. Justru juga jangan salah ya, kayak maksud gue juga ketika masuk TikTok gue itu lumayan memberikan something yang itu pure education gitu loh. Cara closing lah, cara inilah, cara ini. Terakhir doang jualan. itu beneran terakhir doang jualan tuh setelah berapa ratus video kali. Education full. Jualan cuma satu postingan doang. Karena walaupun audiensnya anggaplah masih mungkin mostly anak SMA lah atau kuliah ya, tapi kan kita juga sebenarnya kayak even gue yang umur segini, gue juga suka nonton TikTok kan. Dan kalau menurut gue itu menarik, inspiring, akhirnya gue download dan gue bisa share ke Telegram, ke WhatsApp. Jadi tuh viralnya justru kayak bahkan video gue pertama kali viralnya tuh di Twitter. Di Twitter, terus kemudian sampai di repost sama Miss Lambe atau Lambe Tura atau kayak gitu-gitulah. Sampai diulas juga di MNC TV. Jadi viralnya kayak gara-gara kayak iya.
Jadi bikin konten kuncinya jangan sampai lupa tuh brand kitanya ya dicantumin. Kalau gue justru waktu TikTok itu malah gue nggak cantumin sama sekali. Ya kan ada muka lu. Ada muka gue ya. Iya, kalau misalnya barang gitu kan. Iya. Jadi kalau gue lihat nih dari punya akun lu nih, Instagram, TikTok, YouTube ya. YouTube paling banyak ya. Iya. Subscribernya, kedua TikTok, ketiga paling bontot tuh Instagram. Instagram soalnya memang gue itu pertama males foto. Kalau Instagram kan kayaknya mesti masukin foto kan. Iya. Dan akhirnya ya karena gue males, ya udah gue cuma screenshot tulisan gue di Facebook, gue taruh aja di Instagram. Tapi ternyata bagus-bagus juga sih. Bagus juga ya. Iya. Tapi yang benar-benar yang tiba-tiba banyak banget ya TikTok itu ya? TikTok itu gue rada nggak nyangka sih, soalnya ya mungkin karena efek dari banyak di share jadi banyak orang yang cari tahu TikTok gue gitu ya. Itu kalau nggak salah 10 hari sih 100.000 follower waktu awal-awal gitu loh. 10 hari lu ngepost satu konten itu? Enggak, 10. Jadi waktu itu di TikTok itu gue kan bener-bener ngejar kan. Jadi 7 hari pertama itu gue sehari 3. Sehari 3, oke. Iya, terus baru hari ke-8-nya cuma 1, hari ke-9 1 kayak gitu. Dan hari ke-10 follower udah 100.000? Iya, udah 100.000. Gokil sih. Nah itu, jangan sampai ketinggalan. Karena kalau, ini kan udah pendapat gue pribadi aja ya. Iya. Eranya tuh udah mulai ke TikTok. Kenapa? Karena dulu kan maksudnya kalau misalnya kita bikin perusahaan atau tech seperti itu kan bisa dikatakan gampang viral karena baru gitu loh. Iya. Itu pun yang dilakukan oleh dulu Facebook, Instagram, tiba-tiba dia viral sendiri. Tapi kalau sekarang TikTok dia viral and then company-nya itu benar-benar serius untuk marketingin gitu loh. Betul. Sampai kemarin kan baru ada TikTok Awards ya. Kemarin gue cari di Vietnam juga ada TikTok Award. Gokil sih. Serius banget sih mereka. Serius, mereka gitu. benar-benar. Dan mereka benar-benar ingin sepertinya ingin merubah stigma di mana TikTok tuh cuma joget-joget doang gitu loh. Benar. Karena ya memang yang lagi di-push itu justru konten kreator yang tujuannya lebih mengedukasi. Yes. Jadi kayak ada sama-sama belajar, hashtagnya, ada hashtag berbagi ilmu, kayak gitu-gitu. Jujur kalau misalnya Instagram gitu ya, story ya kebanyakan. Karena kan dia sosial media ya gitu. Iya. Jadi banyak yang story tuh karena nggak jelas gitu. Iya. Jadi tiba-tiba nyedot waktu kita gitu loh. Iya. Tapi kok TikTok kan at least entah you mau belajar, apa mau happy gitu kan. Yang pasti menurut gua kalau misalnya lo emang niatnya belajar di TikTok gitu ya, bukan belajar, maksudnya mencari konten edukasi tuh enaknya tuh di TikTok bisa follow hashtag. Jadi kayak even kayak gue itu pagi hari ya, gue tuh ada follow hashtag kayak lovely quotes, terus daily motivation. Itu bener-bener boosting up your energy sih, kayak yang tadi pagi-pagi kayak aduh malas banget sih gue mandi ya, aduh. Terus udah gitu kan iseng buka TikTok kayak ada motivational, mungkin speaker siapa yang semenit-semenit yang udah rangkuman yang bahasan dia keren-keren gitu kan, jadi bikin kita termotivasi gitu loh. Tips buat lu, misalnya kan bisnis nggak semua bisnis yang bisa di online kan. Iya. Let's say gue dagang besi. Gue gimana? Lu jangan nanya gue dagang besi. Gue nggak pernah dagang besi, man. Atau apa deh, ide gitu loh. Misalnya gue toko besi ini gitu ya. Gue pengen ngikutin nih, at least ya meskipun nggak langsung kirim pakai Gojek gitu kan, besi gitu kan. Iya. Tapi kan setidaknya dapat brand awareness-nya lah. Iya. Nah gimana tuh kalau misalnya bikin konten? Kalau misalnya bikin konten ya pertama lu kan mesti tahu dong who-nya siapa yang akan membeli produk lu kan. Dan produk lu itu bisa digunakan untuk apa aja. Misalnya ini toko besi buat bikin apa? Bikin rak. Atau bikin apa nih? Oh sih. Jadi kan bisa aja lu kayak jangan toko besi deh. Maksud gue agak ribet. Cumanya konsepnya mirip. Kayak misalnya ngomongin makanan gitu kan, atau ada restoran baru. Terus atau ada yang bikin konten, "Hai guys, hari ini gue mau nge-review restoran ini. Nah, ini menunya, ininya, rasanya kayak gimana segala macam." Jadi kan dia bisa banyak orang-orang yang melakukan konten seperti itu. Entah mungkin karyawannya kayak atau siapanya kayak atau mungkin dia bayar TikTokers kayak. Nah kalau misalnya toko besi ya otomatis karena ini offline berarti kan dia mesti invite TikTokers yang bisa nge-review. Jadi bisa juga ngomongin mungkin si TikTokers ini lagi pengen bikin apa gitu loh. Misalnya bikin rak besi gitu kan. "Hai guys, hari ini gue lagi pengen bikin rak besi." Nah
kita cek yuk bahan-bahannya apa. Nah, gue biasa pergi ke toko ini. Nah, pilihan besi-besinya lengkap guys, ada skrupnya, ada besi sikunya segala macam, dan yang punyanya juga ramah banget kayak gitu. Kayak gitu-gitu kan. Lagi ya, intinya 5W1H lah ya. Iya, iya. Gitu. Bahkan kalau nanti dia bisa promosiin, dan ini juga bisa Gojek guys. Nah, terus misalnya foto-fotonya bisa dilihat semuanya, produk-produknya di Tokopedia atau mungkin di marketplace mana, di Shopee segala macam kayak gitu. Jadi intinya tuh ya balik lagi berarti omni channel juga ya, untuk point of Iya. Jadi kayak contoh kayak Gojek, Tokopedia, Shopee dan lain-lain gitu. Kenapa pertanyaannya dulu sempat mikir, ini kok pasang billboard gitu loh. Gue dulu jujur, kenapa ya dia kan online gini. Kenapa malah buang duit di billboard gitu loh. Ternyata baru paham gitu loh. Ya maybe dia udah habis tuh. Online semua dihantam udah semua gitu loh. Jadi goals dia meng-convert gitu loh mereka yang belum online justru. Iya, betul. Iya kan? Iya bener banget. Jadi yang online ke offline, yang offline ya ke online juga lah gitu loh. Nah, sekarang close untuk segmen pertama ini. Misalnya gue nih baru pertama kali mau jualan, gue mau fokus bikin konten untuk promosi. Ada 3 platform yang powerful lah ya saat ini: Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Oke. Pilih satu aja karena resource gue terbatas. TikTok. Iya. Karena dari TikTok lo tinggal repost di Instagram, tinggal repost di YouTube. Perlu diiklanin nggak? Maksudnya diiklanin? Oke. Kalau misalnya lo punya budget lebih boleh diiklanin, tapi kalau misalnya nggak punya budget lebih, lo cukup endorse tiktokers yang followersnya udah banyak. Gitu. Oke, udah clear ya. Zaman now tuh TikTok. Oke. See you the next segment. Bye.